Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pembacaan surat Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-31 sampai 32. Mari kita baca bersama-sama ayatnya, satu ayat, nanti langsung kita baca artinya dulu sama lafziahnya, baru nanti ayat selanjutnya. Mari kita bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama atau benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya Allah berkalam, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Wa'allama, dan dia Allah mengajarkan Adama kepada Adam al-asma'a, nama-nama, kullaha, semuanya atau seluruhnya. Summa, kemudian aradhahum, dia mengemukakannya, ala, atas atau kepada al-malaikati, para malaikat. Faqala, maka dia berkalam, Allah berkalam, ambi'uni, terangkanlah kepadaku, bi asma'i, dengan nama-nama, haula'i, ini semua, in kuntum, jika kalian shadiqin, orang-orang yang benar. Yang kita baca ayat yang ke-32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Qalu, mereka berkata, subhanaka, maha suci Engkau, la, tidak ada, ilma, pengetahuan atau ilmu, lana, bagi kami, illa, kecuali, ma, apa yang alaitana, yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka, sesungguhnya Engkau, anta, Engkau, al-alimu, maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana.
Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Ya. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Yang artinya dia Allah berkalam, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia, yaitu Adam, menyebut nama-namanya, dia Allah berkalam, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Qala, dia Allah berkalam, ya Adam, wahai Adam, ambihum, terangkanlah kepada mereka, bi asma'ihim, dengan nama-namanya. Falamma, maka setelah amba'ahum, ia menerangkan kepada mereka, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Qala, dia Allah berkalam, alam, bukankah aku katakan lakum kepada kalian, ini sesungguhnya aku a'lamu, aku mengetahui ghaiba, kegoiban as-samawati, di langit-langit, wal ardi, dan bumi. Wa a'lamu, dan aku mengetahui ma, apa yang tubaduna, yang kamu lahirkan, yang kamu nyatakan. Wa ma, dan apa yang kuntum, adalah kalian taktumun, kalian sembunyikan. Ya, ini bacaan surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. Sekarang mari kita lanjutkan, yaitu sekarang yang A, maksud ayat atau kandungan ayat. Yang pertama, Allah mengajarkan kepada Adam tentang sekalian nama atau benda. Ya, jadi yang mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama itu adalah Allah. Ya. Jadi ini Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam, ya, berupa nama-nama, nama benda. Ya, mungkin ini gunung, ini air, ini sungai, ini matahari atau yang lainnya. Pokoknya semua benda itu apa? Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Yang itu nanti tidak diajarkan kepada para malaikat. Jadi yang diajari Allah langsung kepada Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, kemudian Allah menyuruh para malaikat untuk menerangkan nama-nama atau benda-benda tersebut. Ya, akhirnya Allah menyuruh kepada malaikat, saiki malaikat, ya iki terangno, iki jenenge apa, iki jenenge apa, benda iki namanya apa. Disuruh untuk menerangkan. Ya. Jadi Allah menyuruh kepada
malaikat untuk menerangkan nama-nama atau benda-benda tersebut. Yang ketiga, para malaikat memahasucikan Allah. Jadi para malaikat mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, dan mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai pengetahuan tentang itu semuanya, kecuali jika Allah telah mengajarkan kepada mereka. Ya, jadi para malaikat itu apa? Mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, ya. Dan malaikat itu mengatakan bahwasanya mereka tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, tidak punya tidak bisa menyebutkan nama-nama atau benda-benda yang disebutkan oleh Allah, untuk menyebutkan iki jenenge apa, iki jenenge apa. Para malaikat itu apa? Tidak tahu, ya, karena tidak punya ilmu tentang itu. Dan yang keempat, para malaikat menyanjung Allah dengan ucapan bahwa Allah adalah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Ya, jadi akhirnya para malaikat itu menyanjung Allah dengan ucapan Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana, yaitu inna antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah yang alim, ya, Allah lah yang maha mengetahui, al hakim, dan Allah yang maha bijaksana. Ya. Dan yang kelima, Allah berkalam kepada Adam agar memberitahukan nama-nama atau benda-benda itu kepada para malaikat. Ya, akhirnya Allah itu berkalam kepada Nabi Adam, memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Ya, nama-nama yang sudah disebutkan Allah kepada Nabi Adam untuk diajarkan, untuk diberitahukan kepada para malaikat. Jadi betul, jadi sampai sekarang itu apa? Orang itu berilmu itu mesti harus diajari oleh orang lain. Ya. Tanpa kita diajari oleh orang lain, ya, kita mungkin nggak mengetahui. Ya, ini cara Allah memberikan suatu ilmu, ya. Jadi ternyata antara Nabi Adam alaihi salam dan malaikat, ya, itu berbeda. Ya, Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam dan malaikat itu belum diajari. Ya, ternyata apa? Malaikat ya menyatakan kami tidak mengetahui, kami tidak punya ilmunya. Ya, kalau Nabi Adam alaihi salam apa? Sudah diajari oleh Allah, akhirnya memberitahu kepada para malaikat bahwasanya nama ini sudah sudah diberi ilmu oleh Allah tadi, sehingga Nabi Adam bisa menyebutkan nama-nama yang sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketujuh, yang keenam, Adam memberitahukan kepada malaikat tentang nama-nama atau benda-benda tersebut. Ya. Yang kelima tadi, Allah berkalam kepada Nabi Adam agar memberitahukan. Jadi Allah berkalam kepada Nabi Adam untuk memberitahukan nama-nama benda itu kepada para malaikat. Terus yang keenam tadi, Adam akhirnya apa? Mengajari, memberitahukan kepada para malaikat, ini namanya ini namanya ini, itu disebutkan. Ya, mungkin ini gunung, ini batu, ini langit, ini matahari, ini bulan, ini bintang. Ya, karena Nabi Adam sudah diajari oleh Allah, akhirnya memberitahukan kepada para malaikat, ya, dengan perintah Allah tadi. Jadi yang memerintahkan Allah, ya Adam,
beritahukanlah kepada para malaikat tentang nama-nama tersebut. Di sini enggak dijelaskan benda ini berupa apa aja. Yang jelas benda-benda yang Allah ajarkan. Dan yang ketujuh, setelah itu Allah menyatakan bahwa Dia mengetahui rahasia langit-langit dan bumi, serta mengetahui apa-apa yang dinyatakan oleh para malaikat itu ataupun apa-apa yang mereka sembunyikan. Jadi Allah itu mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Ya, apa yang dinyatakan oleh malaikat atau yang disembunyikan itu Allah mengetahui. Makanya kita itu hidup di dunia ini kita berhati-hati, ya, karena semua apa yang kita sembunyikan atau apa yang kita nyatakan itu semuanya diketahui oleh Allah dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sekarang yang B, pengertian yang dapat diambil darinya atau pelajaran yang dapat diambil dari surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. 1. Manusia diberi kelebihan ilmu oleh Allah atas para malaikat. Jadi manusia diberi kelebihan ilmu oleh Allah atas para malaikat. Jadi dalam ayat itu tadi disebutkan bahwasanya Allah itu ngekei ilmu kepada Nabi Adam, kelebihan ilmu, dan para malaikat itu tidak diberi ilmu tentang itu. Ya, jadi ini keutamaan salah satu keutamaan manusia, ya, diberi kelebihan ilmu oleh Allah. Ya, jadi manusia diberi kelebihan ilmu oleh Allah atas para malaikat, sehingga tadi Nabi Adam itu menceritakan atau menyebutkan nama-nama yang sudah diberitahu oleh Allah, dan malaikat itu tidak diberikan ilmu tentang itu. Dan yang kedua, walaupun para malaikat itu menyaksikan segala kejadian dan keadaan yang ada di hadapan dan di masa mereka, tetapi mereka tidak mempunyai ilmu kecuali yang Allah beritahu kepada mereka. Ya, jadi di sini disebutkan, ya, walaupun para malaikat menyaksikan segala kejadian dan keadaan yang ada di hadapan dan di masa mereka, ya, karena kan malaikat kan diciptakan oleh Allah lebih dahulu, sehingga dia menyaksikan kejadian-kejadian atau keadaan yang dihadapi, yang di hadapan mereka. Kayak Nabi Adam diciptakan kan setelah malaikat. Jadi malaikat sudah ada, Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Itu malaikat tahu, ya. Tetapi mereka itu tidak mempunyai ilmu kecuali Allah beritahukan kepada mereka. Jadi para malaikat itu mendapatkan begini ini karena dapat ilmu dari Allah. Kalau tidak diberitahu ilmu oleh Allah, ya dia tidak tahu. Ya. Meskipun malaikat dengan Nabi Adam itu penciptaannya lebih dahulu malaikat. Ya. Jadi semuanya itu karena Allah itu memberikan ilmu antara Nabi Adam sama malaikat itu berbeda. Ya. Di dalam
penyebutan yang di ayat tadi bahwasanya manusia yaitu Adam itu diberikan kelebihan ilmu ya dibandingkan para malaikat. Terus yang ketiga, sejak masa setelah diciptakannya sebelum turun ke dunia, Adam sudah sempat bertemu dan berbicara dengan para malaikat. Ya, jadi sebelum Nabi Adam alaihi salam itu diturunkan ke bumi, ya, Nabi Adam itu pernah bertemu dan pernah berbicara dengan para malaikat, yaitu pada waktu di hadapan Allah tadi, ya, yang dia menceritakan tentang benda-benda yang sudah diajarkan oleh Allah ya untuk disebutkan kepada para malaikat. Jadi Nabi Adam itu pernah bertemu dengan para malaikat dan pernah berbicara dengan para malaikat. Ini pelajaran yang kita bisa ambil. Yang keempat, rangkaian kalimat dalam akhir ayat ke-33 mengisyaratkan bahwa para malaikat mempunyai sesuatu pemikiran atau gambaran tentang Adam. Hanya saja mereka tidak mengucapkannya secara terang-terangan kepada Allah. Ya, jadi pada kalimat ada ayat yang ke-33 ya. Jadi qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya. Jadi ini apa? Rangkaian kalimat pada ayat yang ke-33 ini mengisyaratkan, ada isyarat mengisyaratkan bahwa para malaikat itu mempunyai sesuatu pemikiran atau gambaran tentang Adam. Hanya saja mereka tidak mengucapkannya secara terang-terangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu 4 pelajaran yang dapat kita ambil. Sekarang yang C, ayat dan riwayat yang berkaitan. Jadi ini ada ayat atau hadis yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. Ini yang C. 1. Hadis tentang Allah menciptakan Adam, kemudian menyuruhnya mendatangi para malaikat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, ya, yang menerangkan tentang Allah itu menciptakan Nabi Adam, ya, yang tingginya Nabi Adam itu situna diraan. Situna berapa? 60 ya, 60 dira ya, Masya Allah ya, durnya Nabi Adam ya. Dan di situ juga Allah mengajari kepada Nabi Adam tentang salam ya, tentang memberikan salam kepada malaikat, karena pada waktu itu belum ada manusianya ya. Allah mengajari kepada Nabi Adam tentang salam, assalamualaikum ya, dijawab assalamu alaika warahmatullah ya. Itu insyaallah nanti sampai lihat sendiri di kitab Bukhari ini sama hadis Bukhari sama hadis Muslim. Sekarang yang kedua,
Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah mengetahui rahasia langit-langit dan bumi. Ini ayatnya banyak ya. Sama tulis lah. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 73. Surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13 ayat 8 sampai 9. Surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 26. Surat As-Sajdah, surat yang ke-32 ayat 6. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 46. Terus surat Al-Jum'ah, surat yang ke-62 ayat 8. Surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat 65. Terus surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 18. Terus surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 94 sama 105. Surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 77. Terus surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 92. Terus surat Saba, surat yang ke-34 ayat 3. Terus surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 22. Terus surat At-Taghabun, surat yang ke-64 ayat 18. Terus surat Al-Fatir, surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 38. Coba kita lihat 1, 2, 3 ayat aja. Selanjutnya yaitu surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 59. Coba sampean buka. Artinya dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Jadi apa? Menerangkan apa? Menerangkan tentang kunci-kunci yang gaib ada pada Allah. Ya, jadi apa? Di sini Allah menerangkan tentang apa? Dan kunci-kunci semua yang gaib itu ada padanya. Jadi masalah-masalah yang gaib itu yang mengetahui itu siapa? Hanya Allah saja. Ya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Meskipun malaikat yang ada di sampingnya di langit itu, ya, mereka itu enggak mengetahui yang gaib. Ya, contohnya aja tentang ilmu tadi. Kalau malaikat itu tidak diajari oleh Allah, mereka tidak mengetahuinya. Ya. Terus di ayat ini Allah menerangkan, Dialah Allah lah yang mengetahui apa yang ada di daratan, di darat dan di laut. Ya, apa yang ada di darat itu apa saja, ya Allah mengetahui. Dan apa aja yang ada di laut juga Allah mengetahui. Ya, manusia hari ini yang punya alat secanggih apapun itu belum bisa mendeteksi apa
yang ada di darat semuanya itu nggak ada yang bisa, apalagi yang ada di dalam lautan. Wes pakai alat secanggih apapun nggak ada yang bisa, ya. Terus Allah menerangkan ayat selanjutnya pada ayat ini, tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Jadi godong gogrok itu dimanapun di dunia ini, gogrok berapa helai, berapa daun itu Allah mengetahui. Nah, manusia hari ini secanggih apapun nggak ada yang bisa mengetahui, ya. Godhongi gogrok sedina iki gogroke pira, jumlahe pira, terus daun apa saja yang gogrok, itu enggak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Allah mengkai gambaran lagi yang kedua, yaitu tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Jadi semuanya itu wis tertulis sampai biji-bijian, ya, ini jatuhnya di bumi, di kegelapan bumi, ya. Tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, ini darahnya kering, darahnya basah, atau semuanya lah itu sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz, ya. Semuanya sudah ditulis oleh Allah, dan Allah lah yang mengetahuinya, ya. Jadi manusia itu secanggih, sepinter apapun nggak ada yang mengetahui tentang daun yang gogrok atau biji-bijian itu yang tumbuh di basah atau di tempat yang kering, itu nggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, surat Hud, surat yang ke-11 ayat 123. Yang kita buka 3 saja. Surat Hud 123. Ya, bacanan. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Baca artinya. Dan milik Allah lah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan Rabbmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi ini tentang kegoiban lagi. Ya, walillahi, dan milik Allah, goibu, kegoiban. Ya, hal-hal yang goib itu semuanya miliknya Allah. As-samawati wal ard, di langit-langit, wal ardi, dan di bumi. Jadi hal yang gaib itu semuanya yang ada di langit maupun yang ada di bumi itu miliknya Allah, dan manusia tidak ada yang mengetahui barang yang gaib kecuali sedikit itu aja yang Allah berikan ilmu padanya, ya. Jadi di sini disebutkan walillah, dan milik Allah dan kepunyaan Allah, gaib, kegaiban, ya, di langit-langit dan di bumi. Wa ilaihi, dan kepadanya, kepada Allah, yurja'u, dikembalikan, al-amru, ya, seluruh perkara, seluruh urusan itu kembalinya kepada Allah. Ya, kayak dulu ada pesawat yang jatuh di laut langsung hilang, ya, tidak ada yang menemukan sampai sekarang, nggak ada yang menemukan jatuh nang ndi, terus jebloke nang ndi, terus ini bangkene kapal nang ndi, itu sampai nggak ketahuan, ya. Itu hal-hal yang gaib itu semuanya memang miliknya Allah, manusia nggak ada yang mengetahui, ya. Jadi semua urusan yang ada di dunia maupun di langit semuanya
akan kembali kepada Allah. Maka Allah mengatakan fa'bud wa tawakkal alaih, dan beribadahlah kalian kepada Allah, wa tawakkal, dan bertawakallah, berserah dirilah alaihi kepadanya, kepada Allah. Ya, jadi tentang rezeki, tentang umur awake dhewe iki enggak ada yang tahu. Nanti matine awake dhewe umur pira, ya. Terus nanti rezekine seberapa, kita hidup di dunia itu bahagia atau celaka. Itu semuanya apa? Rahasia Allah, itu hal-hal yang gaib yang manusia tidak akan mengetahuinya. Makanya Pak, perintahnya Allah di sini apa? Fa'budhu, dan beribadahlah dan menyembahlah, mengabdilah kepada Allah. Terus perintahnya Allah wa tawakkal, setelah itu bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah. Jadi lihat dari ayat ini apa? Kita itu sebenarnya hanya diperintahkan untuk apa? Beribadah kepada Allah, setelah itu menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Itu yang dikatakan orang yang bahagia, orang yang apa? Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya ini. Wis nang donya ki pokoke kalek nglakoni, kalek beribadah kepada Allah, ya, setelah itu bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ditutup pada ayat ini, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Rabb kamu itu bighafilin, yaitu lalai dengan apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah itu tidak akan lali, tidak akan lupa, tidak akan ghafilin, ya, terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi amalan-kamalan sampai pekerjaan yang kamu lakukan, semuanya itu apa? Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya. Terus terakhir dari yang C, yaitu surat Jin. Surat berapa? 71. Kok Jin ini surat 72 ya. 72 ayat 27. Ya, jangan baca. Mulai 26, coba. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di depan dan di belakangnya. Ya, pada ayat yang ke-26-nya 25, katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Rabbku menetapkan waktunya masih lama. Terus ayat yang ke-26-nya, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Ya, alimu, dialah Allah lah yang mengetahui al-ghaib, yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Jadi benar. Jadi yang gaib itu apa? Kegaiban itu yang mengetahui siapa? Allah, alimul ghaib. Dialah Allah lah yang mengetahui yang gaib. La yudhiru, ya. Fala, maka tidaklah yudhiru, tidaklah dia menerangkan atau menyatakan ala ghaibihi, atas kegaibannya, ya, ahadun, ya, kepada seorang pun. Jadi tentang gaib itu apa? Tidak ada yang mengetahui.
Kecuali apa? Allah aja yang mengetahui, memberitahu kepada orang-orang yang tertentu sesuai apa? Kehendak Allah. Makanya pada waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya para sahabat tentang hari kiamat, maka Rasulullah mengatakan orang yang ditanya dengan orang yang bertanya itu sama-sama tidak mengetahui yang gaib, ya, tentang hari kiamat kapan terjadi itu enggak ada yang mengetahui, tapi nanti Rasulullah SAW menerangkan tentang tanda-tandanya. Terus ayat yang ke-27-nya, ya, yang diberi ilmu gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, ya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. Ya, jadi yang dikasih ilmu tentang gaib itu Allah mengatakan illa manir tado, ya, kecuali siapa atau orang yang dia Allah itu meridhoinya. Ya, jadi Allah kayak ilmu tentang gaib kepada Nabi itu aja enggak semuanya, hanya tertentu, ya. Jadi kecuali siapa yang dia Allah meridhoi dari Rasulnya, fa innahu, maka sesungguhnya dia Allah, ya, yasluku, menjalankan atau mengadakan min baini, dari antara yadaihi, kedua tangannya atau di hadapannya, ya, wa min khalfihi, dan dari belakangnya, itu rosodan, yaitu penjaga, ya. Jadi ini yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah tentang hal yang gaib itu semuanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang di peringatan praktis kaitan dengan ayat. Ini hanya ada 2, ya, peringatan yang berkaitan dengan ayat tadi. Rangkaian ayat-ayat ini mulai ayat 30 sampai nanti 37 dengan segala kaitannya yang terdapat pada ayat-ayat lainnya menunjukkan bahwa Adam alaihissalam adalah manusia yang diciptakan Allah. Sedang kita, manusia yang ada di bumi ini adalah keturunan Adam atau Bani Adam. Ya, ini membatalkan dakwaan Darwin yang menganggap bahwa manusia adalah keturunannya kera. Ya, jadi ini untuk membantah dakwahan Darwin, karena Darwin itu mengatakan bahwasanya manusia itu keturunannya kera. Nah, kemarin saya ngomong insting, ya, tapi benarnya bukan insting. Jadi sing mengatakan manusia itu keturunan dari kera itu adalah dakwahan atau perkiraannya Darwin, ya. Nah, ini membantah, ya, membantah dakwaan Darwin bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu benar-benar manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang boleh saja berkeras mengatakan bahwa Adam bukan manusia pertama penghuni bumi ini. Tetapi kalau benar ada, maka manusia yang ada sebelum Adam itu bukan manusia seperti kita ini, melainkan makhluk lain yang oleh Darwin serta para pengikutnya diberi nama manusia, yang tidak ada hubungan nasab apapun dengan kita. Manusia yang murni, anak turunnya Adam alaihi salam. Jadi asli manusia ini semuanya adalah keturunannya Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, terakhir,
Proses Allah berkalam dengan Adam tidak perlu dipersoalkan. Bisa saja berlangsung dengan jalan turunnya wahyu atau semisalnya. Tidak harus dengan berhadapan. Jadi ini proses Allah itu berkalam, berbicara dengan Adam, itu tidak perlu dipersoalkan. Bisa saja berlangsung dengan jalan turunnya wahyu atau semisalnya. Tidak harus dengan berhadapan, ya. Mungkin ini aja 3 ayat dari surat Al-Baqarah yang kita bacakan pada pagi hari ini, ya. Dengan 3 ayat ini kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah itu dari Adam, dan Adam itu diciptakan oleh yang menciptakan Adam itu langsung Allah sendiri, ya, dengan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada para malaikat. Ya, mudah-mudahan dengan ayat ini menambahkan ilmu kepada kita bahwasanya kita semuanya ini adalah anak keturunannya Nabi Adam alaihi salam. Kiranya itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.